Baiklah, untuk yang pertama yaitu konsep dan pengertian alat pendidikan. Menurut Ahmadi, alat pendidikan adalah hal yang tidak saja memuat kondisi-kondisi yang memungkinkan terlaksananya pekerjaan mendidik, tetapi alat pendidikan itu telah mewujudkan diri sebagai perbuatan atau situasi dengan perbuatan dan situasi mana dicita-citakan dengan tegas untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, menurut Muharram, alat pendidikan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk kegiatan pendidikan, baik berbentuk material maupun non-material. Dengan begitu, alat pendidikan merupakan faktor pendidikan yang sengaja dibuat dan digunakan demi mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Baik, kita masuk ke materi berikutnya yaitu karakteristik alat pendidikan. Karakteristik alat pendidikan merupakan hal yang dapat dikatakan sebagai persyaratan atau berbagai kondisi ideal alat pendidikan, baik yang itu alat pendidikan non-material maupun alat pendidikan material yang digunakan dalam kegiatan pendidikan. Yang A, karakteristik alat pendidikan non-material. Alat pendidikan berbentuk non-material merujuk pada bagaimana sebaiknya menerapkan perbuatan atau tindakan pendidikan terhadap peserta didik. Alat pendidikan non-material harus memenuhi karakteristik tertentu untuk mencapai tujuan pendidikan. Baik, selanjutnya yaitu adalah beberapa karakteristik perbuatan. Tindakan sebagai alat pendidikan non-material. Perbuatan atau tindakan pendidik hendaknya dilakukan dengan memikirkan terlebih dahulu bagaimana cara melakukan sesuatu, karena setiap manusia mempunyai sifat konservatif, yaitu sifat yang cenderung untuk mempertahankan atau tidak merubah kebiasaan. Yang kedua yaitu pendidik hendaknya membiasakan peserta didik akan hal-hal yang harus dikerjakan agar peserta didik terbiasa tanpa harus menunggu perintah orang lain untuk mengerjakan apa yang harus dikerjakan. Yang ketiga yaitu pendidik terhadap peserta didik hendaknya dilakukan dengan hati-hati, baik itu berupa teguran maupun perlakuan. Yang selanjutnya yaitu hendaknya dilakukan dengan diikuti oleh bimbingan apa yang sebaiknya harus dilakukan oleh peserta didik. Yang selanjutnya, perbuatan atau tindakan hendaknya diawali dengan memberikan beberapa gambaran yang sesuai sebelum mengajak peserta didik untuk melakukannya. Yang selanjutnya yaitu perbuatan atau tindakan pendidik hendaknya tidak harus memaksakan diri sedemikian rupa sehingga pendidik tidak lagi hidup wajar sebagai diri sendiri. Yang selanjutnya yaitu perbuatan atau tindakan pendidik hendaknya tidak berlebihan, misalnya berlebihan dalam memuji karena akan berakibat kurang baik, terutama pada peserta didik yang sudah mampu menimbang dengan akalnya. Yang selanjutnya yaitu perbuatan dan tindakan pendidik hendaknya bijaksana dalam menanggapi kesalahan peserta didik sebelum menegurnya. Harus dapat dipastikan kesalahan itu disengaja atau tidak. Baiklah, materi selanjutnya yaitu B, karakteristik alat pendidikan material. Sifat pendidikan secara umum menempatkan pentingnya alat pendidikan berbentuk material. Maka beberapa karakteristik yang perlu dipahami dan dijadikan pertimbangan pendidik dalam menjalankan kegiatan pendidikan seperti yang pertama yaitu alat pendidikan hendaknya terbuat dari bahan yang kuat agar tahan lama dengan memperhatikan keadaan setempat. Yang kedua, pembuatan alat pendidikan mudah dan dapat dikerjakan secara massal. Dan yang ketiga, biaya alat pendidikan relatif murah. Selanjutnya, alat pendidikan hendaknya enak dan nyaman bila ditempati atau dipakai, sehingga tidak mengganggu kenyamanan pemakainya. Dan yang terakhir yaitu alat pendidikan relatif ringan dan mudah untuk dipindah-pindahkan. Kemudian, secara lebih rinci, syarat-syarat alat pendidikan yang harus diperhatikan oleh seorang pendidik yaitu yang pertama, ukuran fisik peserta didik agar pemakaiannya fungsional dan efektif. Dan yang kedua, bentuk dasar yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang A, sesuai dengan aktivitas peserta didik dalam proses pembelajaran atau pendidikan. Yang B, kuat, mudah pemeliharaannya dan mudah dibersihkan.
Yang C, mempunyai pola dasar yang sederhana. Yang D, mudah dan ringkas untuk disimpan dan disusun. Dan yang E, fleksibel sehingga mudah digabungkan dan dapat pula berdiri sendiri. Kemudian yang ketiga, konstruksi perabot hendaknya yang A, kuat dan tahan lama. Yang B, tidak terganggu keamanan peserta didik. Yang C, bahan yang mudah didapatkan di pasaran. Dan yang D, disesuaikan dengan keadaan setempat. Baik, selanjutnya yaitu syarat-syarat alat pendidikan menurut bentuk dan jenisnya harus sesuai dengan fisik peserta didik. Maka dari itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, keadaan bahan tidak membahayakan. Yang kedua, konstruksi sesuai dengan kondisi peserta didik. Yang ketiga, dipilih dan direncanakan dengan benar atau tidak disesuaikan dengan kebutuhan. Yang selanjutnya yaitu alat pendidikan yang baik perlu memperhatikan aspek-aspek yang sesuai dan disesuaikan dengan umur, minat, fisik maupun psikis peserta didik. Untuk itu hal yang diperlukan yang pertama yaitu keadaan bahan baku atau material harus memiliki struktur yang kuat tapi terapi ringan, tidak membahayakan bagi keselamatan peserta didik. Yang selanjutnya yaitu konstruksinya harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kondisi peserta didik. Yang selanjutnya dipilih dan direncanakan dengan teliti dan baik. Selanjutnya yaitu pengadaan dan pengaturan harus sedemikian rupa sehingga benar-benar berfungsi bagi penanaman, penumpukan serta pembinaan hal-hal yang berguna bagi peserta didik.